Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni C. Ismail, mahasiswa kelas 2F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini, saya akan menjabarkan jawaban UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asni Ilham, MSI. Jadi kami diberikan 3 nomor pertanyaan, di mana pertanyaan ini jawabannya akan kami jabarkan secara lisan melalui video ini. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja teori belajar dan bagaimana implikasinya dalam pembelajaran? Baik, langsung saja. Teori belajar ada 4. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang dicetuskan oleh Jack serta Berliner, di mana teori ini lebih mengedepankan pada mode stimulus atau mode tanggapan. Teori ini juga lebih berfokus pada hasil akhir yang bisa diukur serta dilihat. Orang yang belajar dapat diposisikan menjadi individu yang pasif menggunakan kursus agar menyebabkan adanya tanggapan serta tingkah laku dari orang belajar tersebut. Kemudian guru tidak bisa selalu memberikan penjelasan kepada siswa, tetapi lebih kepada memberikan petunjuk singkat serta contoh melalui simulasi yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini ilmu dan pengetahuan itu dapat dibentuk dalam diri seseorang melalui proses yang saling berkaitan dengan lingkungan. Perlu diketahui bahwa proses ini tidak berjalan sepotong-sepotong, tapi ia bersambung lengkap. Kemudian guru bukan sumber evaluasi penting dalam teori ini, dan bukan pula kepatuhan siswa yang dinilai, tetapi lebih kepada refleksi tentang apa yang didapatkan oleh siswa, apa yang diperintahkan oleh guru, serta apa yang dikerjakan oleh guru tersebut. Pada hasil akhir, teori ini lebih kepada mengedepankan bagaimana siswa tersebut mengorganisasi pengalaman belajar yang ia dapatkan. Kemudian teori yang ketiga ada teori belajar humanistik, di mana teori ini mengambil pemikiran langsung dari aktor, bukan dari pengamat, dan guru ia bertindak sebagai seorang fasilitator, di mana guru akan memberikan kesadaran tentang arti pentingnya kehidupan siswa tersebut. Oleh karena itu, unsur emosional serta pengalaman emosional sangat diperlukan dalam evaluasi ini. Dan pada akhirnya, teori ini menyatakan bahwa teori apapun itu dapat digunakan dalam pembelajaran asalkan memiliki tujuan yang sama, yaitu memanusiakan manusia agar ia bisa sampai pada tahap manifestasi diri, pandangan diri, serta realisasi diri pelajar dengan maksimal. Kemudian teori yang terakhir adalah teori konstruktivistik, di mana teori ini akan benar-benar mengakui bahwa siswa dapat memecahkan sendiri permasalahannya. Kemudian bagaimana siswa membuat pengetahuannya melalui kemampuan berpikirnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini bisa menjadi usaha untuk membuat formasi hidup menggunakan atau membuat formasi hidup yang berbudaya kekinian, di mana siswa akan terjebak langsung membina pengetahuan yang ia miliki serta bagaimana ia mengimplementasikannya dalam segala macam kondisi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu
bagaimana cara guru atau upaya guru dalam menghadapi perbedaan tiap siswa. Oke, di sini ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, memberikan atau memilih metode pembelajaran yang tepat. Sebab tidak semua anak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Ada anak yang memerlukan atau lebih kepada mengandalkan kemampuan audio dibanding penjelasan. Maka dari itu diharapkan guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat agar semua siswa dapat memahami pelajaran yang ia sampaikan. Kemudian juga guru dengan adanya memilih metode pembelajaran ini, guru diharapkan dapat mengetahui karakter tiap anak. Kemudian yang kedua ada memperlakukan semua peserta didik dengan adil. Perlu diketahui bahwa tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami satu mata pelajaran. Oleh karena itu, guru harus mempunyai sikap, yaitu melakukan semua peserta didik dengan adil atau sama rata. Kemudian yang ketiga ada memberikan motivasi yang tepat, karena kan perlu diketahui bahwa tiap anak kan memiliki kelebihan serta kekurangan. Jadi guru harus memberikan motivasi atau memberikan arti penting bahwa kemampuan minim yang dimiliki oleh setiap anak bukanlah sebuah kekurangan, tetapi guru harus lebih mencari kelebihan lain atau potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, dan kemudian guru harus mendorong anak tersebut untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Kemudian yang terakhir ada berinteraksi secara tepat. Dalam menghadapi perbedaan karakter atau perbedaan tiap siswa, maka guru wajib untuk berinteraksi secara tepat dengan tiap siswanya. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan peran guru sebagai pendidik dan juga sebagai pengajar. Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang diajarkan, tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para murid atau siswanya. Hal ini penting karena guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didiknya. Perlu diketahui bahwa mendidik adalah menanamkan nilai yang terkandung dalam setiap materi yang diajarkan, kemudian disampaikan kepada murid. Penanaman nilai ini akan lebih efektif atau diharapkan dapat dijadikan tauladan oleh murid atau anak didik. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru sebagai seorang pendidik. Yang pertama, guru harus menempatkan dirinya sebagai teladan yang baik. Maksud dari poin ini yaitu bukan berarti guru harus terlihat sempurna, tidak, tapi guru harus meminimalisir adanya hal-hal tercela yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada guru harus mengenal siswanya, bukan saja mengenai kebutuhan, tetapi guru harus memahami karakter siswanya agar itu bisa ia jadikan sebagai bahan acuan untuk mengajar nantinya. Kemudian yang ketiga, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan agar ia dapat lebih mudah dalam memberikan layanan bimbingan atau apapun itu terhadap anak didiknya. Kemudian yang kedua yaitu peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar tidak hanya dapat diartikan sebagai memberikan materi, tetapi yaitu melakukan imposisi atau menuangkan materi ajar kepada siswa. Perlu diketahui bahwa mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memberikan ilmu kepada siswa.
Dalam mengajar ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, membuat ilustrasi agar mempermudah ia dalam mengajar. Kemudian yang kedua ada mendefinisikan. Guru juga harus pandai mendefinisikan materi yang akan ia ajar. Kemudian menganalisis, lalu mensitesis, kemudian bertanya. Guru harus bertanya apa yang tidak dipahami oleh murid. Maka dengan begitu murid akan lebih merasa akrab dan gampang untuk mengatakan apa yang tidak ia pahami. Kemudian guru harus merespon setiap apa yang dilakukan oleh murid atau setiap apa yang ditanyakan oleh murid harus mendapat respon dari guru. Kemudian guru harus mendengarkan. Guru harus siap mendengarkan keluh kesah siswa, mendengarkan saran, serta dalam artian curhat dari siswanya tersebut. Guru harus bisa menjadi teman, tetapi bukan berarti guru harus dianggap enteng. Kemudian guru harus menyediakan media dalam belajar agar siswa merasa terpacu dalam belajar dan memberikan kenyamanan dalam pembelajaran. Kemudian guru harus menyesuaikan metode pembelajaran mana yang akan ia angkat dalam pembelajaran nantinya. Kemudian yang terakhir, guru harus bisa bersahabat dengan muridnya. Itulah hal-hal yang dapat dilakukan guru sebagai seorang pengajar. Kemudian soal yang terakhir, itu soal nomor 4. Sebelumnya saya minta maaf karena di awal video tadi saya mengatakan Ibu hanya memberikan 3 nomor soal, tapi sebenarnya ada 4 nomor, saya hanya salah mengungkapkan. Jadi soal yang keempat ini yaitu kan di zaman sekarang ini ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Hal ini berpengaruh dalam kompetensi apa? Kemudian berikan analisisnya. Oke. Jadi saya akan menjawabnya. Perlu diketahui ada 4 kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah guru diharapkan bisa mengelola suatu proses pembelajaran agar tercipta interaksi belajar yang memang diinginkan dalam satu proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini lebih kepada kemampuan atau karakter personal dari tiap guru, di mana hal ini mencakup sikap sabar, supel, kemudian disiplin, jujur, wibawa, rendah hati, dan santun, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian kompetensi yang ketiga ada kompetensi profesional. Itu guru harus mempunyai kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki agar supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian kompetensi yang terakhir ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, keterampilan kemampuan guru dalam bersikap, kemudian bagaimana ia berinteraksi dengan murid dan juga dengan sesama guru ataupun dengan orang tua murid. Jadi menurut saya ketika ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik atau murid, hal ini berpengaruh pada 2 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, karena mungkin kepribadian dari guru tersebut ini memang temperamental atau otoriter yang menyebabkan ia mudah melakukan kekerasan fisik terhadap siswa. Kemudian kompetensi yang kedua yang saya rasa berpengaruh dalam hal ini, dalam kasus ini, yaitu kompetensi sosial, yaitu mungkin guru ini merasa kurang atau susah dalam berkomunikasi dengan murid. Oleh karenanya ia merasa mungkin mudah marah ketika ada siswa atau murid yang mungkin nakal, dalam artian nakal, atau tidak mengikuti tata tertib yang memang telah
diterapkan di sekolah tersebut. Oleh karenanya membuatkan guru itu mudah untuk melakukan kekerasan seperti itu. Jadi itulah tadi pemaparan